Teman-teman semua, saya Desi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai kualitas biaya. Yang pertama itu yang dimaksud dengan kualitas adalah jawabannya A, kesesuaian dengan standar dan keinginan pelanggan. Nah, pertanyaan selanjutnya itu ada konsumen memilih produk atau jasa, terutama dengan memperhatikan faktor. Jawabannya itu B, kedekatan dengan tempat tinggal. Terus pertanyaan selanjutnya ada mengapa kualitas dipandang sangat penting. Jawabannya D, karena jawabannya semuanya benar, karena tuntutan pasar dan reputasi perusahaan. Terus yang keempat itu pertanyaannya ada untuk memasuki dan memenangkan pasar internasional, perusahaan terdorong untuk melakukan. Jawabannya itu yang D, semua benar. Baik standarisasi produk, standarisasi proses, dan standarisasi sistem manajemen kualitas itu penting semua. Nah, pertanyaan selanjutnya itu ada pemahaman kualitas akan baik jika selalu dipandang dan dari sisi. Jawabannya itu yang C, harus dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Pertanyaan yang keenam yaitu yang termaksud dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur adalah jawabannya A, feature. Terus habis itu pertanyaan yang ketujuh yang dimaksud dengan manajemen kualitas adalah jawabannya yaitu yang C, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan untuk mencapai kualitas. Pertanyaan selanjutnya yaitu peran manajer kualitas meliputi. Jawabannya yaitu A, impersonal, informatif, pengambilan keputusan. Pertanyaan ke-9 yaitu urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah jawabannya yang C, inspeksi, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, manajemen kualitas, terus kemudian manajemen kualitas terpadu. Pertanyaan 10, pada masa pengendalian kualitas Departemen Pengendalian Kualitas akan nampak sebagai badan independen dari perusahaan. Pertanyaan nomor 11 yaitu ada terdiri dari kelompok apa sajakah biaya kualitas itu? Jawabannya yaitu biaya pencegahan dan biaya karena cacat produknya. Terus pertanyaan yang ke-12 yang termasuk biaya pencegahan adalah biaya perencanaan produksi. Terus nomor 13 biaya penilaian produk meliputi yaitu biaya pengujian. Nah, yang nomor 14 yang dimaksud biaya kegagalan internal dan eksternal adalah biaya karena, nah itu jawabannya yang D semuanya, karena perusahaan menghasilkan produk cacat. Terus abis itu ada penurunan permintaan, kemudian ada mengembalikan produk dari konsumen, pengembalian produk itu dari konsumen. Terus yang ke-15 biaya kegagalan internal yaitu yang C, biaya pembuatan produk. Nah, nomor 16 yang termaksud dengan TQM adalah filosofi jawabannya. Terus yang nomor 17 yang dimaksud dengan filosofi zero defect yaitu jawabannya A sama C, karena yang A itu membuat segala sesuatu yang sudah baik sejak dari awal. Terus yang C itu yang pantang membuat, menerima dan menyerahkan produk yang cacat. Terus habis itu yang nomor 18 hal-hal yang merupakan karakteristik dari total equity adalah fokusnya pada pelanggan. Terus yang nomor 19 ada beberapa hal yang terkait dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofi TQM yaitu jawabannya yang B, Kaizen. Terus habis itu analis kekuatan dan kelemahan. Terus yang nomor 20 perubahan dalam TQM terutama dalam sumber manusia adalah tradisional HRM yaitu strategi TQM. Nah, pertanyaan 21 ada hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah bila TQM. Jawabannya itu yang C, diterapkan dalam organisasi yang birokratis. Terus yang nomor 22 TQM akan gagal antara lain karena TQM disusun. Jawabannya yang C, sebagai program. Nomor 23 atribut efisiensi yang harus diperhatikan agar TQM dapat terlaksana. Jawabannya yaitu kemampuan, dukungan, dan komunikasi. Nah,
Pertanyaan selanjutnya, penyediaan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan. Jawabannya itu adalah menetapkan siapa pelanggan perusahaan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, bentuk keterlibatan karyawan dalam quality cycle. Jawabannya itu adalah mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan berbagai permasalahan pekerjaan. Terus pertanyaan yang selanjutnya, yang diketahui tentang re-engineering adalah jawabannya yang perubahan dan perbaikan dalam skala yang besar. Terus habis itu pertanyaan yang selanjutnya, yang diketahui tentang benchmarking. Jawabannya yang A, mengadakan perbaikan dengan patokan bisnis organisasi lainnya yang terbaik di kelasnya. Terus pertanyaan selanjutnya, keterkaitan re-engineering dan benchmarking dengan TQM adalah jawabannya itu re-engineering dan benchmarking untuk menerapkan TQM. Terus pertanyaan yang ke 29, benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kinerja antara divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit internal organisasi atau unit-unit internal dalam organisasi dan perusahaan disebut, jawabannya itu adalah internal benchmarking. Nah, pertanyaan selanjutnya, benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapasibilitas fungsi bisnis atas persaingan tertentu walaupun tidak dalam industri sejenis disebut jawabannya itu adalah C, functional benchmarking. Pertanyaan yang ke-31 ada Big JIT merupakan, jawabannya yang A, filosofi. Terus pertanyaan ke-32, Little JIT merupakan, jawabannya itu teknik. Pertanyaan selanjutnya nomor 33, konsep JIT pertama kali diperkenalkan oleh Taiichi Ohimo. Nah, pertanyaan yang ke-34, yang bukan merupakan alasan perlunya JIT, yaitu jawabannya yang C, memperbaiki jumlah pelanggan. Nah, pertanyaan selanjutnya ada manfaat JIT antara lain. Jawabannya itu yang A dan B, karena jawabannya yang jawabannya yang D, yaitu A dan B, karena mengurangi cacat produk dan mengurangi pemborosan. Terus pertanyaan yang ke-36, dalam pandangan tradisional pelaksanaan JIT dan TQM dilakukan secara jawabannya yang A, terpisah. Nomor 37, berikut ini strategi untuk menerapkan JIT, yaitu jawabannya yang C, mixed production system. Nah, pertanyaan yang ke-38, ada kartu Kanban dapat mendukung pelaksanaan. Jawabannya yang C, full production system. Nah, pertanyaan selanjutnya, yang bukan merupakan prinsip persediaan JIT adalah meningkatkan banyaknya pemasok. Pertanyaan yang selanjutnya, yang termasuk dalam kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 5S adalah, jawabannya yang C, membiarkan kotor dan bocor. Pertanyaan nomor 41 ada TQS umumnya merupakan pelaksanaan manajemen kualitas secara menyeluruh yang dilakukan pada perusahaan, jawabannya perusahaan jasa. Nomor 42 yang merupakan termasuk gap dalam kualitas pelayanan, yaitu C, perbedaan kinerja pelanggan. Terus habis itu ya nomor 43, dalam survey ada gap kelima, yaitu jawabannya pelayanan yang diharapkan dengan yang sesungguhnya dirasakan. Terus nomor 44 yang bukan merupakan dimensi kualitas, yaitu adalah kualitas sosial. Nah, nomor selanjutnya 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Suraj Handar dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu jawabannya C, dimensi manajemen kualitas generik, intervensi, dan unik. Terus pertanyaan nomor 46, organisasi belajar adalah organisasi yang mendukung pembelajaran dan pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, organisasi belajar melakukan pembelajaran secara, jawabannya yaitu yang A, bersama-sama. Nomor 48, pembelajaran menginginkan partisipasi dari, jawabannya itu
adalah semua pihak. Terus nomor 49, yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar adalah jawabannya yaitu chatting. Terus pertanyaan yang ke-50, yang tidak termasuk dalam indikator bahwa organisasi melakukan pembelajaran adalah adanya, jawabannya yang A, hubungan antar organisasi dengan karyawan.